Kebanyakan dari kita pasti melakukan ini. Kamu selfie-selfie saat liburan dan berpose dengan jari membentuk tanda peace, lalu mengunggahnya ke media sosialmu. Foto itu mendapat banyak like, komentar, dan pasti semua itu seru. Keesokan harinya, tiba-tiba ada yang membobol aplikasi perbankanmu. Ada yang mencuri identitasmu cuma gara-gara selfie-selfie itu. Tanda peace menjadi populer sekitar 70 tahun lalu. Dahulu, tidak ada yang membayangkan tanda itu bisa membuatmu kehilangan data pribadimu yang berharga. Sekarang ini, kita semua menggunakan sidik jari untuk membuka ponsel pintar, tablet, dan laptop. Kalau seseorang bisa mendapatkan sidik jarimu, maka mereka bisa mendapatkan akses untuk segala hal. Para peneliti asal Jepang berhasil memindai dan menyalin sidik jari dari foto yang diambil dari jarak sekitar 3 meter. Kualitas yang normal, sidik jari fokus, dan pencahayaan bagus saja sudah cukup untuk melakukan semua itu. Semakin bagus kualitas gambar, semakin mudah pula melakukannya. Jadi, kalau kamu punya ponsel model terbaru, hati-hati ya, kamu berisiko tinggi. Tapi cetakan jari 3D lama tak akan bisa membuka ponselmu. Sebagian besar model terbaru memiliki pembaca sidik jari dengan sirkuit listrik kecil. Saat bersentuhan dengan guratan jari aslimu, alat itu menciptakan ulang pola sidik jari. Kulit manusia itu konduktif, sedangkan tinta pencetak 3D tidak. Tapi para ilmuwan menemukan jalan keluarnya. Mereka menggunakan pencetak 2D inkjet, tinta konduktif dengan partikel metalik kecil di dalamnya, dan kertas biasa. Dan itu berhasil. Data sidik jarimu sangat berharga karena lebih rentan daripada kata sandi apapun yang mungkin kamu miliki. Jika hal aneh terjadi, misalnya kamu mendapat surel atau SMS mencurigakan, kamu bisa mengganti kata sandi dalam beberapa menit. Tapi, kamu tak bisa mengunduh sidik jari baru kan? Bagaimana caranya? Saat seseorang mendapat akses sidik jarimu, maka akan ada banyak uang yang terlibat. Sayangnya, itu uangmu. Penjahat siber bisa menjadi kaya dari data seperti itu. Kamu mungkin menggunakan ibu jari untuk masuk ke aplikasi, termasuk aplikasi perbankan. Penawar tertinggi bisa dengan mudah mengambil uang dan informasi pribadimu itu. Jika seseorang mendapat akses ke riwayat kesehatanmu, dia bisa memesan peralatan mahal atas namamu dan menjualnya lagi nanti. Atau mereka bisa saja pergi ke dokter atau dokter gigi secara gratis. Kabar baiknya, para ilmuwan melakukan penelitian untuk itu. Mereka menemukan stiker bening yang punya pola guratan jari palsu yang menempel di sana. Itu akan mencegah orang mencuri identitasmu, tapi masih memungkinkan sidik jarimu membuka gawaimu. Namun, penelitian itu masih dalam pengembangan. Ada pilihan lain yang disebut liveness detection atau deteksi kehidupan. Setelah membaca sidik jarimu, ponsel memintamu mengangguk, berkedip, atau tersenyum. Dengan begitu, ponsel tahu sidik jari itu milikmu, orang sungguhan, mustahil memalsukan itu. Kalau kamu selalu membuat tanda peace saat berfoto, mungkin sebaiknya cari pose khas baru. Misalnya, kamu bisa pakai pose saka, 2 jempol, dan pose keren dengan menaruh dagu di antara ibu jari dan telunjuk. Atau kamu boleh saja pakai tanda peace, tapi matikan pembaca sidik jari di ponselmu. Jika memilih melakukan itu, kamu harus 10 kali lebih berhati-hati dengan kata sandimu. Kamu harus lebih kreatif saat menjawab pertanyaan keamanan itu. Tahu kan yang ditanyakan saat kamu lupa kata sandimu itu? Jika ada yang mengincar datamu, mereka bisa dengan mudah mencari tahu nama SD-mu, nama asli ibumu, makanan, atau hewan peliharaan favoritmu. Jangan membuatnya begitu mudah. Kamu bisa menulis jawabannya secara terbalik atau berikan jawaban salah yang konyol, tapi harus yang bisa kamu ingat ya. Intinya, bagikan informasi sesedikit mungkin di internet. Kalau kamu memakai nama peliharaanmu sebagai kata sandi, pertama, gantilah. Kedua, kalau kamu tidak mau menggantinya, jangan bagikan foto kalung dan tag nama peliharaanmu. Kata sandi terbaik selalu yang berupa campuran huruf dan angka acak. Kamu juga bisa menggunakan pengelola kata sandi untuk membuat kata sandi yang lebih kuat. Jika bank atau perusahaan asuransimu memintamu memberikan informasi pribadi tambahan melalui surel, pastikan kamu mengonfirmasikan lagi dengan petugasnya. Telepon mereka, tanya apa mereka benar-benar membutuhkannya. Baca surel itu baik-baik, surel palsu seringkali memiliki kesalahan eja atau tata bahasa, meskipun alamat surelnya tampak asli. Saat kamu memasukkan data pembayaran untuk belanja daring, pastikan ada simbol gembok di depan alamat webnya. Artinya, halaman itu terlindungi dari penjahat. Jangan bagikan tanggal lahir lengkap di media sosial dan hati-hati dengan kuis yang berkeliaran di internet. Serius, mereka tidak perlu tahu di mana kamu sekolah.
Jangan unggah foto boarding pass, paspor, SIM, kartu kredit, atau benda lain yang berisi informasi pribadimu. Meskipun itu hanya nampak di latar belakang, penjahat bisa memperbesarnya loh. Jika kamu tidak mau seluruh dunia tahu alamatmu, matikan fungsi lokasi di pengaturan kamera ponselmu. Kalau kamu benar-benar ingin menyimpan informasi lokasi agar fotomu lebih rapi, kamu bisa menghapus geotag secara manual dari foto yang ingin kamu unggah. Di iPhone, pilih satu atau beberapa foto untuk diunggah dan klik tombol bagikan. Lalu, klik pilihan di atas layar, matikan semua data foto di layar berikutnya yang terbuka. Di Mac, buka foto, lalu preferensi umum, hapus checklist, sertakan informasi lokasi untuk item yang dipublikasikan. Di Android, buka galeri, pilih foto yang ingin kamu matikan lokasinya, lalu geser ke atas. Pilih edit, lalu klik tanda minus merah di samping lokasi, lalu simpan perubahan itu. Hati-hati saat kamu belanja daring pada pagi hari saat berangkat kerja. Terutama jika kamu menyetir, sebaiknya tidak usah aja ya. Tapi, jika kamu naik bus atau kereta, coba posisikan layar ponselmu sedemikian rupa agar hanya kamu yang bisa melihatnya. Jangan sampai tetangga jahatmu mengintip dan menyalin kata sandi, detail kartu kredit, atau alamat pengirimanmu. Atau, kamu bisa membeli pelindung layar privasi khusus agar aman. Jangan membuat transaksi bank apapun saat menggunakan Wi-Fi umum. Saat jaringan tidak aman atau jika situs webnya tidak terenskripsi, datamu berisiko terbagi ke orang lain di jaringan yang sama. Mereka bahkan bisa masuk dengan akunmu. Matikan push notification di ponsel atau setidaknya batasi apa yang bisa kamu lihat saat layar terkunci. Notifikasi dengan nama aplikasi saja sudah cukup. Kalau tidak, saat kamu meninggalkan ponsel sebentar di tempat umum atau di kantor, seseorang bisa mengakses datamu. Mereka bahkan tak perlu membuka kunci ponselmu untuk membaca pesan atau notifikasi. Jangan pernah simpan informasi rahasia di ponsel. Ponselmu bisa terkena malware yang merekam semua yang kamu katakan atau mengirimkan datamu ke suatu tempat. Kalau ponselmu tiba-tiba menjadi lebih lambat dari biasanya dan kamu punya aplikasi yang rasanya tidak pernah kamu install, ponselmu mungkin sudah dibobol. Malware juga bisa masuk ke ponselmu saat kamu menginstal aplikasi yang bukan dari toko aplikasi resmi. Saat aplikasi meminta izin untuk mengakses semua bagian ponsel, itu juga tanda aplikasi itu tidak terpercaya. Salah satu bentuk phishing atau penipuan lewat telepon adalah saat seseorang berpura-pura menjadi seorang perwakilan suatu instansi dan memintamu memberikan data. Selalu pastikan dengan bank, rumah sakit, atau siapapun yang mereka wakili. Bank atau rumah sakit sungguhan biasanya tidak akan meminta informasi sensitif lewat telepon. Kamu juga mungkin mendapat robocall atau panggilan robot yang memintamu menghubungi nomor telepon untuk mengklaim hadiah. Rekaman itu mungkin mengatakan, kamu bisa menekan suatu tombol untuk berhenti menerima panggilan dari nomor ini. Abaikan saja, kamu hanya akan menerima robocall lagi karena mereka akan tahu kamu orang sungguhan. Sebagian penjahat yang menipu lewat telepon juga mengincar suaramu. Suara sama seperti sidik jari, iris, atau DNA. Dengan hanya mengatakan ya atau baik saja, bisa membantu mereka menghasilkan sampel suaramu. Jika mereka mendapatkan suaramu dan beberapa data lain darimu, mereka bisa mengakses lebih banyak data pribadimu dan bahkan berpura-pura menjadi dirimu di telepon. Ada program yang dijuluki Photoshop untuk suara, yang bisa mengubah rekaman suaramu menjadi sesuatu yang tidak pernah kamu katakan. Jadi, sebaiknya tutup telepon itu tanpa mengatakan apa-apa. Saat kamu mencoba menghapus sesuatu di internet, kamu harus memastikan itu benar-benar terhapus. Ada situs web yang memungkinkanmu melihat akun Facebook yang sudah lama kamu hapus dengan semua foto lama yang tidak mau kamu bagikan lagi. Jadi, kalau kamu ingin mencari bukti kehidupan abadi, di sanalah tempatnya.